Pak Mahmud adalah pemilik toko sembako yang terkenal sangat jujur dalam berdagang. Hari itu, seorang ibu-ibu tengah mencari susu kaleng. Pak Mahmud mengatakan jika susu kalengnya tersisa satu, dan kalengnya itu pun sudah penyok. Dia pun menawarkan agar si ibu membeli di toko yang lain saja. Tapi si ibu ini tetap ngotot ingin membelinya dan tidak mempermasalahkan kalengnya. Soalnya di toko-toko yang lain, sembako pada naik karena bulan puasa. Nah, karena sama-sama ridho dan ikhlas, maka akad jual beli pun berlangsung. Setelah itu ibu ini pun pergi. Tak lama seorang wanita datang. Dia hendak membeli beras. Dia mengatakan kepada pegawai toko itu bahwa dia ingin membeli beras itu sebanyak 50 kg. Nah, si pegawai toko menjelaskan bahwa stok beras itu sisa sedikit, tinggal 70 kg. Jadi dia menyarankan agar si ibu membeli 20 kg saja. Mendengar itu si ibu jadi marah dan dia mengatakan bahwa dia bisa menaikkan harga beras itu menjadi 10.000 dan dia akan memborong seluruh stok yang ada di gudang itu bila perlu. Pak Mahmud yang mendengar itu langsung istighfar dan dia mengatakan bahwa si ibu tidak bisa seperti itu karena jika ada yang membutuhkan bagaimana. Si ibu itu lalu mengatakan jika Pak Mahmud itu diajak untung tidak mau. Maka Pak Mahmud pun memberitahukan bahwa dia tidak berdagang, tapi dia beribadah. Maka diamlah si ibu itu. Akibat gaya berdagang Rasulullah yang diterapkan oleh Pak Mahmud, pedagang yang lain pun jadi protes dan mendatangi rumahnya. Mereka protes dan menganggap Pak Mahmud itu menjatuhkan pedagang yang lain dengan memberikan harga yang murah kepada pembeli. Nah, di sini Pak Mahmud mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa meskipun bulan puasa kita tidak boleh mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barang seperti itu. Si ibu satu ini tak terima dan menganggap Pak Mahmud so taat beragama dalam berdagang. Dia pun mengatakan jika dagangan mereka bangkrut bagaimana? Apakah pembeli akan bertanggung jawab? Palingan juga mereka akan pindah ke toko yang lain. Si ibu lanjut mengatakan, meski pedagang tidak melulu untung kan jangan sampai kita nombok. Pak Mahmud pun menjawab itu benar. Berdagang tidak melulu soal untung, tapi kita mengharapkan ridho Allah. Mendengar itu, wanita ini tetap tak terima. Pak Mahmud pun menanyakan sebenarnya kalian ini beragama atau tidak. Mendengar itu, naik pitamlah si ibu ini. Dia mengamuk dan mengatakan jika agama itu urusannya, yang jadi urusan mereka sekarang itu adalah soal harga. Jika Pak Mahmud masih menurunkan harga dagangan, mereka akan sepi. Pak Mahmud pun lagi-lagi menasihati mereka bahwa semua ini patokannya pada agama. Jika soal kencing saja diatur dalam agama, apalagi soal jual beli. Makin marahlah si ibu ini dan menanyakan bagaimana dengan orang-orang yang korupsi Al-Quran. Akibatnya panjanglah urusan ini. Si ibu itu pun tidak bisa dinasehati dan dia menganggap Pak Mahmud merusak harga pasar yang menyebabkan kerugian pada pedagang yang lain. Akan saya jelaskan ya. Dengan itu misalnya semua orang itu